Salibang. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang strategi pembelajaran campuran. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran campuran. Pembelajaran campuran adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, juga memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Pembelajaran campuran ini juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung dan pengajaran online. Tapi lebih daripada itu, sebagai elemen dari interaksi sosial. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran secara efektif di era new normal. Pada peristiwa COVID-19, bidang pendidikan juga tentunya mengalami gangguan. Hal ini membutuhkan perhatian yang sangat khusus dari para pemerintah, dan Menteri Pendidikan pun mengeluarkan beberapa metode yang baru untuk dapat digunakan agar proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa metode yang digunakan, yaitu yang pertama, pembelajaran dalam kelompok kecil. Dalam pembelajaran ini, para peserta didik akan dibagi dalam setiap kelompok-kelompok kecil untuk mereka sama-sama berdiskusi dan belajar di rumah. Ini juga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk bagaimana mereka mengembangkan setiap pengetahuan yang mereka miliki dari setiap kelompok-kelompok kecil yang telah dibagi untuk mereka belajar. Metode yang kedua yaitu pembelajaran secara home visit. Ini merupakan di mana guru mengunjungi setiap peserta didik di setiap rumah untuk mengajar mereka. Tadi metode yang pertama dikatakan bahwa para peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mereka sama-sama belajar mandiri untuk bagaimana mereka mengasah kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki. Namun pada metode yang kedua yaitu pembelajaran secara home visit ini, guru pun memiliki peranan penting untuk bagaimana mengecek atau mengatur peserta didik dengan cara mengunjungi setiap rumah di mana peserta didik itu berada untuk mengajar mereka agar mereka pun tidak merasa jenuh belajar sendiri, tapi ada pendamping yaitu guru mengunjungi mereka untuk memberikan pembelajaran kepada mereka. Metode yang ketiga yaitu pembelajaran secara proyek. Ini di mana siswa diajarkan untuk melatih kreativitas dan mengembangkan keterampilan diri yang mereka miliki, yaitu mereka dapat menyelesaikan atau dapat meneliti suatu proyek dan dapat bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek tersebut. Dan ini juga merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan wawasan mereka, tidak hanya dalam kelas, tidak hanya di dalam ruang yang mereka belajar, tetapi mereka boleh mencari tahu lebih dalam di luar dari apa yang mereka belajar. Ternyata di luar yang mereka belajar, di dalam kelas yang mereka belajar itu, di luarnya mereka temukan seperti ini. Itu mereka dapat lakukan dengan melakukan suatu proyek. Guru memberikan proyek dari mata pelajaran tertentu untuk bagaimana mereka menganalisis dan mengerjakannya dengan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu menggunakan metode pembelajaran secara online. Saat pandemi terjadi, interaksi sosial antar satu dengan yang lainnya pun tidak dapat terjalin oleh karena penyebaran virus yang cepat melalui interaksi sehari-hari. Maka dari itu, belajar secara online juga merupakan salah satu metode yang diambil di mana untuk menjaga kenyamanan dan tetap menjaga kesehatan tubuh setiap peserta didik maupun guru yang mengajar. Dan pembelajaran online ini juga tentunya membutuhkan perhatian khusus, di mana membutuhkan internet dan juga alat-alat teknologi lainnya dalam membantu menunjang terjadinya pembelajaran online ini. Dan pembelajaran online ini dilaksanakan, siswa juga akan belajar bahwa teknologi yang digunakan sekarang ini sudah mulai canggih dan sudah boleh mengikuti perkembangan zaman. Yang kelima yaitu pembelajaran secara campuran. Ini juga merupakan pembelajaran yang dapat dilakukan baik secara tatap muka langsung maupun secara online. Ada beberapa kunci dari metode yang kelima ini, yaitu yang pertama yaitu live event, yaitu pembelajaran langsung atau tatap muka. Hal ini dilakukan antara pendidik dan peserta didik secara langsung atau offline, dan juga kegiatan ini dapat dilakukan secara online yaitu melalui Zoom, Google atau Google Meet. Yang kedua yaitu self learning, yaitu kombinasi dengan pembelajaran mandiri.
Hal ini dilakukan oleh peserta didik di mana menggunakan materi atau bahan ajar yang diberikan guru untuk dapat belajar mandiri dari rumah. Yang ketiga yaitu langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran campuran. Adapun beberapa langkah yang dapat diterapkan dalam model pembelajaran campuran, yaitu yang pertama, setiap kelas peserta didik dapat dibagi dalam 2 kelompok, misalnya kelompok A dan kelompok B. Yang kedua, guru membuat jadwal mengenai pelaksanaan model pembelajaran campuran dengan ketentuan kedua kelompok tidak melaksanakan pembelajaran bersama-sama di sekolah. Artinya mereka melakukan pembelajaran itu dari rumah. Yang ketiga, pelaksanaan tatap muka atau luring luar jaringan dan daring dalam jaringan dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan apabila pada hari kelompok, misalnya kelompok A melaksanakan tatap muka di sekolah, maka kelompok B melaksanakan pembelajaran online dari rumah. Yang keempat yaitu manfaat yang didapatkan dalam menerapkan metode atau model pembelajaran campuran, yaitu yang pertama lebih fleksibel. Dengan menerapkan pembelajaran campuran, siswa dapat belajar dengan fleksibel, berbeda dengan melakukan pembelajaran tradisional. Pembelajaran campuran ini memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatannya atau sesuai dengan kemampuannya sendiri. Yang kedua, lebih efektif, meningkatkan hasil belajar siswa. Gabungan metode-metode pengajaran yang diterapkan dalam pembelajaran campuran ini terbukti efektif meningkatkan hasil belajar sebagian besar siswa. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Saat ini kebanyakan siswa sudah akrab dengan teknologi pada kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, menggunakan teknologi saat belajar membuat siswa lebih mudah terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kepuasan belajar siswa. Pembelajaran campuran juga terbukti meningkatkan kemampuan siswa terhadap pembelajaran dan hasil pembelajaran yang mereka peroleh. Sebab dari awal siswa sudah mengetahui alur pembelajaran sehingga mereka dapat mengikuti alur pembelajaran tersebut dengan baik. Manfaat yang kelima, meningkatkan partisipasi aktif siswa. Kesimpulan dari materi pembelajaran campuran ini adalah setiap peserta didik mereka dapat mengeluarkan atau mengembangkan setiap kemampuan yang mereka miliki dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Ketika mereka dianjurkan untuk belajar sendiri dari rumah, mereka dengan sendirinya akan memperluas atau mempertajam wawasan yang mereka miliki. Demikian juga ketika mereka sudah ada untuk diajarkan di sekolah oleh para guru, mereka pun menjadi lebih aktif karena dimana saat mereka belajar sendiri, mereka sudah mengasah dengan sendirinya kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki.